dan Alia. Kok gitu sih Di- kenalannya? Hah? Ya gue ngomong Dias, lu ngomong Alia lah, jangan gue Alia lu. Udah lanjut ah. Di Si Paling Tahu. C paling tahu. Hari ini kita akan membahas. Ini seru banget, ini seru Ini banget. seru banget. Seru sih. banget. Karena ini menurut gue adalah topik pertama yang dia bisa kuasain. That's right. Mana kamera? That's right. Topiknya tentang apa? Hubungan toksik. Gue mau nanya dulu. Apa? Lu pertama kali pacaran umur berapa? SD, SMP? SD. Sumpah. SD. Sumpah. SD beneran. Terus, beneran. terus? Nama ceweknya masih inget gak? Masih lah. Pakai Tapi jangan enggak, gue ditolak sama dia. Jadi gue dulu pernah nih cerita singkat. Jadi gue punya crush gitu lah dari TK, Iya. yang namanya lu tau lah. Terus kelas 5 bodohnya gue nembak dia ceritanya. Terus gue nembak dia lewat kakaknya. Karena gue tuh takut banget ngomong sama dia. Gimana? Itu gue nembak dia lewat kakaknya. Jadi Kak, tolong bilangin ke... Enggak, gue lewat Deborah, lewat kakak gue. Jadi kakak gue nyampein ke kakaknya dia, baru nyampein ke nih cewek. Oh, nggak ribet sama sekali sih. Enggak lah, itu mah menurut waktu itu kan gue. apa aja, demi Super cinta simple. kan. Demi Terus- cinta? Iya. Paham banget 5 SD, cinta. Terus habis itu dia cuma ngomong, nggak bisa, mau fokus belajar. Gue sakit hati gue pertama. Oh, fokus belajar. Terus akhirnya lu pacaran sama siapa? Ada anak-anak kelas 5 SD ada waktu itu. Terus dia mau nerima lu? Mau. Terus? Ya udah. Nggak, selama pacaran, pas kelas 5 SD, itu tuh Iya. lu ngapain aja? Maksud gue? SMS-an. Oke. SMS-an terus kayak selamat pagi, cayang gitu-gitu. Oh iya? Sumpah? Iya, pakai C. Gue masih ingat kayak CHAY ANK? 4NK gitu. Gede kecil nggak? Gede kecil dong, pasti lah bro. Oh my god, Yoi, sumpah. iya. Terus kalau di sekolah ketemu tuh ngapain? Canggung. Oh iya? Iya, gue tuh kalau misalnya lewat kelas, kan beda nih. Gue satu angkatan tapi beda kelas. Misalnya gue lewat depan dia tuh, gue kayak... gue gak web. Terus dicie-ciein nggak? Enggak, SD enggak. kan biasanya kalau pacaran tuh dicie-ciein. Enggak. Karena, kenapa nggak dicie-ciein? Karena dulu, kasarnya ya, jadi tuh dia tuh kayak salah satu ketua geng gitulah. Jadi nggak ada yang berani ngecie-ciein, fales cie-ciein. Oh iya. Iya. Terus itu langgengnya berapa lama tuh? Oh sebentar doang, berapa ya? Kayak nggak nyampe setengah tahun deh, kayak cuma 2 bulan kali ya. Putusnya kenapa? Dia bilang nggak mau ke gua, nggak, intinya dia pengen, dia nggak mau pacaran lagi aja gitu. Oh ya ampun, dari SD udah mengalami patah hati. Ya makanya lu kalau masalah cinta-cintaan tuh goblok lah gua. Valid. Kalau lu dari kapan? Gue itu pacaran SMP kelas 1. Oh, Terus gue secara out of nowhere dideketin sama kakak kelas gue ini. Cuman kan dulu gue SMP bisa centil gitu Iya, maksud iya, iya. gue. Terus gue dideketin, terus gue dipacarin, gue masih inget tanggalnya tanggal 21. cie. Dengerin gue dulu. Oh iya, sorry. Terus pacarannya BBM-an kan? Oh orang kaya ya, punya Iya, bebe. iya. Oh. BBM-an gitu. Terus dia tuh yang di SMP punya geng gitu loh. Geng-geng yang megang di sebuah Iya, sekolah gitu. pegang basis bro. Ya, iya. Iya. Terus misalnya anggaplah gue lupa bulannya. Anggaplah tanggal 21 itu 21 Maret. 21 Aprilnya gue diputusin. Hah? Kenapa? Jadi ternyata dia macarin gue itu cuman kayak taruhan sama gengannya yang cewek-cewek gitu coy. Oh jadi pacaran lu cuma buat kayak, lu bisa nggak pacaran Alia? Iya. Taruhan? Iya, terus nanti lu putusin pas lagi dulu kan bilangnya mensif ya. Mensif. Iya. Terus kayak dulu kalau mensif tuh diucapin di Twitter. Ya Allah Alia, Terus Alia gue banget. kayak diucapin gitu, happy mensif, @Alia sama @Lela gitu. Udah kami banget, terus gue diputusin dari itu. Ya Allah. Sama lu berarti pertama kali pacaran juga ngalamin patah hati yang sangat cepat kan? Enggak, tapi habis itu pas kelas 8, kayaknya gue udah mulai ngerti gitu gimana caranya pakai sunscreen, udah paham kan. Terus dia minta balikan. Ih, dasar cocokan. Iya, terus Weh. balikan. Abis itu teman-temannya jadi main sama gue, jadi baik dan lain-lain. Gue jadi main sama kakak kelas. Terus gue ketemu sama kakak kelas lu. Terus dia gue tinggalin. Jadi kita gantian aja bro. Gue tahu banget nih itu kakak kelas Iya gue bro, tuh. itu pengalaman pertama gue pacaran. Oke. Cukup tidak oke, menyenangkan, oke. cuman ya oke lah.
Oke, ngomongin pacaran nih ya. Lu pernah gak sih ada di dalam hubungan yang toksik tadi yang kayak pertama gue bilang? Pernah. Pernah? Pernah lah, menurut gue semua orang tuh pasti pernah. Tapi toksik relatif gak sih? Maksud gue, ada orang misalnya gue cerita nih, gue punya hubungan toksik nih gini. Ternyata lu lebih parah. Lu bakal nilai gue gak toksik gitu. Gue gak ada di dalam hubungan yang toksik, karena lu lebih parah. Enggak lah, menurut gue toksik ya toksik. Mau kecil mau besar. Tapi definisi toksik lo tuh maksudnya yang gimana dulu? Kalau gue bisa simpulin ya, dari yang udah pernah ngalamin yang menurut gue hubungan toksik, itu ketika gue gak bisa jadi diri gue sendiri aja sih sebenarnya. Maksudnya gimana, lu jadi siapa tiba-tiba? Misalnya gue bisa pulang malam gitu, tapi sama dia nggak boleh. Padahal mak gue aja nggak ngelarang, anjing. Oh, jadi dikekang karena Ya, dia posesif. Ya salah satunya mungkin posesif gitu. Oh, kalau itu mah gue tahu, bro. Lu kan tahu semua, bro. Karena kan lu sih paling tahu, bro. Iya, masuk. Canggih juga gue. Lidahnya udah mulai enteng. Tapi lu pernah berarti ada di posisi diposesifin gitu? Pernah Nggak sih sampai kayak berantem sama sahabat lo sendiri gitu? Pernah ya, maaf sih, gue kan udah minta maaf. Salim. Nah, bagus. Ceritain dong, gimana toksik? Nggak, teman-teman, ini sebelum dia cerita, jadi dulu gue sama dia pas kita SMA, kita pernah berantem besar. Nggak SMA? SMA dia. Lulus SMA? Oh iya, kuliah gue ya? Iya, lu kuliah. Iya, kita pernah berantem besar. Karena pokoknya intinya mantannya dia situ nggak suka kalau dia situ berteman sama gue gitu. Padahal gue nggak kenal kan sama mantan lu, nggak pernah ketemu in person. Nggak pernah. Iya, tapi yang brengseknya adalah dia sih nggak berusaha mengklarifikasi apa-apa karena dia takut kehilangan. Iya betul, itu bener gue akuin. Gue akuin gue di situ bodoh banget, Alia. Gue akuin. Karena gue tuh SMP kan nggak ketemu cewek. Karena BTW sekolah gue cowok semua. Yeah. SMP nggak ketemu cewek. SMA gue di sekolah itu lagi, ketemunya Batang lagi ya semua gitu kan. Terus gue juga bingung mau ngelihat cewek tuh. Gue kebayang kalau gue sekolah di sekolahnya si A, kayaknya yang ada ceweknya gitu, kayaknya seru deh gitu Sekolah kan. gue maksudnya? Iya, misalnya sekolah lu deh. Akhirnya gue dapet kesempatan untuk ketemu cewek tuh waktu gue les. Bimbel. Iya. Terus di tempat les? Di tempat les, gue akhirnya ketemu lah sama, oh gini ya bisa satu ruangan belajar sama cewek gitu loh. Nah bodohnya gue, karena gue merindukan banget hal itu, gue tuh jadi menghalalkan segala cara supaya bisa sama dia. Ngerti nggak? Jadi, contohnya? aduh itu udah mulai, kalau contohnya banyak kalau udah mulai pacaran ya. Kalau ini masih ngedeketin, masih pesona, masih gue terpesona lah ngelihat cewek gitu. Terus menurut gue dia waktu itu cakep lah, cantik banget. Akhirnya singkat cerita gue deketin, jadian. Memang gue PDKT sebentar sih. Terus mungkin karena PDKT sebentar, gue jadi nggak tahu nih orang gimana gitu. Mulailah banyak tuh keluar hal-hal yang kok gini ya gitu loh. Ada satu momen di mana kayak gue. Ada satu momen. Jadi tuh gue sering banget diputusin, Al. Karena hal-hal receh. Oh, maksudnya selama sama dia. Iya, jadi iya, dia iya. misalnya berantem dikit terus kayak Putus. udahlah, udahan aja Iya, gitu. gitu-gitulah. Dan gue lagi chatan sama dia. Chatan. Dia memang lagi cerita lah. Terus gue kebelet boker, Al. Oh, gue tahu ini gue tahu. Gue kebelet boker. Gue bener-bener langsung lari ke kamar mandi. Gue kayak jedung. Flash, cepet, 5 menit paling 5 menit. Gue balik, itu chatnya makin panjang, gue udah diputusin, Al. Lu tau gak? Itu dari chat yang lagi cerita, sampai kayak ada respon di mana? Kamu kemana sih? Kok kamu ngilang? Kamu ngerit doang? Gitu, setoksik gitu. Terus lu tau apa yang gue lakukan? Minta maaf lah. Ya Allah, putus perkara metabolisme tuh menurut gue. Iya, terus abis itu gue ngejelasin gak diterima, alasan gue kayak. Terus lo mohon-mohon? Iya, mohon-mohon lah pasti gue. Bodoh lah gue waktu itu. Ya itu salah satu treatment toksik dari yang pernah gue alamin. Tapi ada pertanyaan dari netizen di belakang kamera ini yang gila-gila karma. Jadi Astagfirullahaladzim, Ipan. Enggak bercanda. Jadi beliau bertanya, kira-kira lu tuh pernah bikin kesalahan gak sih? Sampai akhirnya dia tuh jadi posesif. Maksudnya mungkin lo pernah menyelakai trust-nya sehingga dia jadi trust issue sama lo gitu.
menurut gue tuh gue saat itu waktu gue lagi buta itu, gue nggak ngerasa nggak bikin salah. Oke. Tapi karena perlakuan dia yang toksik ke gue jadi nggak bisa ngebedain mana yang benar mana yang salah. Jadi apapun yang salah, menurut gue benar. Oke. Ngerti kan? Iya. Itu udah bukan nyebur lagi, tenggelam gue ke dasar laut. The moment lo sadar tuh kapan? Akhirnya muak. Akhirnya kayak gue sadar, gue nggak ada lagi hidup gue selain dia gitu. Kayak nggak punya temen, sekalinya ketemu temen gue dicengin, gitu-gitu loh. Iya itu bener banget sih. Jadi kayak akhirnya muak sendiri sih. Jadi bahan bully-bulian ya. Iya. Bulan-bulanan sih emang. Karena gue capek juga kali ya. Gue nggak ada uang. Sekalinya gue dikasih uang jajan buat dia, gue tabung, gitu-gitulah. Sama Desi denger ya. Kayak kemarin gue dikasih uang jajan buat belanjain cewek. Ya enggak juga, enggak. Iya, maaf. Nah, kalau lu gimana, Al? Cerita hubungan toksik? Kalau lo ingat kita pernah datang ke ulang tahun teman kita di Margo City. Iya. Terus kan gue datangnya sama dia kan. Iya. Nah itu gue tuh lagi dibentak-bentak, tapi gue udah lupa banget case-nya apa. Karena kalau gue tuh pasti berusaha melupakan. Pokoknya literally yang di Margo tuh ditarik-tarik gitu. Ya ampun, sumpah lu kalau dijadiin series nggak laku tuh pasti. Biasa aja kan. Ya tapi maksudnya itu berlangsung lama banget. Dia juga lumayan abusive secara verbal dan fisik gitu. Cuman abis itu kan gue kuliah kan ke Nangor. Iya. Ya udah abis itu LDR segala macem. Terus teman-teman gue berusaha untuk menyadarkan gue kayak ngapain sih gitu. Lo tuh lagi baru masuk dunia baru, banyak banget lo pilihannya gitu. Lo ngapain stuck sama dia gitu. Tapi lo tau gak sih di sekitar kita tuh juga udah banyak banget yang ngalamin toxic relationship yang way lebih parah daripada kita. Betul. Salah satunya adalah teman gue namanya es kopi susu gula aren. Oh iya. Gak ada ya orangnya ya? Iya. Hah? Dia toxic parah sih dulu. Sempat ngalamin hubungan itu. Emang kenapa? Dia tuh sempet ya yang lagi mau pre-wedding gitu. Mau pre-wedding. Hari H-nya dia baru sadar, dia baru mengetahui fakta di mana calon suaminya ini selingkuh udah 8 bulan. Kayak apa ya, bener-bener main di belakang dia tuh udah 8 bulan. Tetep nikah bro, udah dibayar pre-weddingnya. Itu es kopi susu gula arennya less sugar nggak? Kayak less sugar dah. Dia less ice. Jadi pahit banget nggak sih itu? Iya, terus abis itu dilanjutin lah ke jenjang pernikahan. Tapi setelah dilanjutin ke jenjang pernikahan, cuma enggak, makin parah nih cowok. Apa? Udah mau kondo, abusive juga. Abusive-nya tuh to the level dimana teman kita si es kopi gula susu aren ini kembali. Es kopi gula aren susu. Oh iya. Dia itu ngebeliin motor racing beserta helm racingnya. Terus berantem lah mereka. Pas lagi berantem lo tahu, mukanya dipukul pakai helm racing, lu bayangin. Kata lu. Ya Allah, kasihan banget itu sih es kopi susu gula aren. Parah kan? Tapi kasus-kasus kayak gitu tuh ternyata similar banget sama yang memang kenyataannya ada sekarang gitu. Kayak yang belakangan lagi viral juga kan. Iya, itu gue. Yang lo marah banget itu loh. Gue benci banget sih, itu gue bener-bener kayak, emang lu enggak lah. Sumpah gue benci banget sama. Iya, dia marah banget sih waktu itu. Gue kesel sama banget. Kita sebut aja namanya Godok. Gue kesel banget sama si Godok itu loh, kayak bener-bener. Apa lo suarakan dong isi hati lo sebagai laki-laki. Gak bisa, ntar isinya sensor doang. Jadi ceritanya tuh yang sempat viral kemarin tuh yang ini, yang dia gebukin istri bahkan. Istrinya. Yang sampingnya ada anaknya. Yang sampingnya ada anaknya, yang anaknya juga ketendang. Itu gue kayak, woi. Kita marah banget sih emang pas lihat itu. Aduh, bencinya sampai kesumat gue. Maksudnya kayak kalau lu mau udahlah capek bahasnya, tapi bener. Tapi soalnya membara banget di hati. Bener. Masih membekas banget. Karena banyak banget fakta lagi, data-data yang nunjukin kalau korban kekerasan di Indonesia tuh banyak banget, walaupun terutama cewek ya.
Iya, karena sebenarnya cowok juga mengalami kekerasan dalam hubungan, cuman memang presentasinya tuh lebih banyak di wanita dari umur 13 sampai 44 tahun. Betul. Dari data kan juga laki-laki yang lebih sering melakukan itu kepada perempuan gitu. Kenapa? Apakah laki-laki ini merasa dia punya power yang lebih tinggi dibanding perempuan? Apakah laki-laki ini merasa dia itu harus menunjukkan dominansinya dengan cara melakukan kekerasan itu? Sebenarnya banyak kemungkinan sih Al. Kalau misalnya menurut pengalaman gua ada beberapa kenalan gua juga yang sorry to say banget, dia abusive gitu ke pasangannya. Oh iya. Itu karena I know. dari kecil mungkin orang tuanya seperti itu juga ke mamanya gitu misalnya. Jadi Contoh. misalnya nih ada seorang bapak mukulin emaknya depan anaknya. Dan emaknya nggak berani untuk melawan. Jadi mungkin seorang anak ini mikirnya, oh ya udah, tinggal gue pukul aja, gue dapat kok apa yang gue mau gitu loh. Menurut gue, iya, dan itu dinormalisasi sama orang tua yang bodoh, gitu menurut gue. Tapi semoga lu jangan sampai lah ya Amit. kekerasan kayak gitu. Amit. Oke, tapi kan banyak banget yang terjebak dalam toxic relationship terus nggak bisa keluar. Yeah. Padahal setelah kita flashback lagi, sebenarnya udah banyak banget kan sign-nya, tapi kita tuh denial gitu. Nah, menurut lo tanda-tandanya apa aja? Karena kalau gue punya tanda-tanda gue sendiri. Oke, menurut gue mungkin lebih banyak salah satu tandanya lebih banyak sedihnya dibanding senangnya misalnya. Oke. Tanpa kita sadari gitu. Iya, tapi kan orang jadinya secara nggak sadar, gue nggak ngerti ya kenapa di saat lo banyak berantem, di saat lo banyak sedih, entah kenapa lo tuh jadi craving rasa sedih itu gitu loh. Iya, benar. That's why toxic relationship itu terus berlanjut ke hubungan selanjutnya. Kalau lu nggak, kalau lu tuh nggak nyembuhin diri lu sendiri gitu, menurut gue. Lanjut. Berarti bisa dibilang belum berdamai kali ya sama diri lu sendiri. Lu nggak tahu maunya apa gitu ya. Terus mungkin ngomongin trust issue lah. Oke, jadi Posesif, gue nggak percaya. Lu mau kemana? Ke A, alah bohong, lu ke B kan pasti, nggak usah lu cabut di rumah gitu loh. Jadi dia tuh udah punya pemikiran sendiri bahwa lu tuh bakal nyurangin dia gitu. Lu tuh bakal bohongin dia. Betul. Terus kalau menurut gue ya, sign-nya itu di gue personally yang gue rasain itu adalah di saat prinsip hidup lo tuh jadi bergeser. Lo jadi udah nggak tahu lagi prioritas mana yang penting dalam hidup lo, mana yang enggak. Terus selanjutnya lagi nih, menurut gue ini sign yang gue lihat di lo. Apa? Sign-nya adalah di saat lo tuh hubungannya jadi renggang sama orang-orang terdekat lo. Mau itu keluarga, mau itu sahabat. Bucin ya? Secara nggak sadar, lo jadi meninggalkan orang-orang terdekat lo demi lo sama nih orang gitu. Gue gak punya siapa-siapa sekarang. Hah? Gue gak punya siapa-siapa. Makanya lo deket banget kan sama keluarga lo sekarang, betul, deket banget sama sahabat-sahabat lo gitu. Betul. Itu yang harus dibenahi juga sih jadi, dari gue. Menurut gue hubungan yang sehat, hubungan yang baik itu adalah di saat ya lo tetap bisa bagi-bagi waktu gitu loh. Jadi hidup lo nggak cuman tentang dia. Nggak melulu soal pacar. Iya, tapi lo juga punya waktu untuk diri lo sendiri, untuk keluarga lo, untuk teman-teman lo, supaya lo tuh utuh sebagai manusia gitu menurut gue. Iya. Ada lagi satu lagi. Apa? Setiap kali gue jujur akan perasaan gue, itu ujungnya berantem. Oh, I see. Jadi kayak gaslight gitu. Iya, gaslight tuh. Jadi instead of dia memvalidasi perasaan lo, dia malah kayak ngebalikin itu. Gitu. Jadi, tapi menurut lo apa sih yang bikin kita tuh ya bener-bener susah buat keluar dari toxic relationship? Ketakutan. Ketakutan lo nggak bisa sendiri. Oh iya, gue setuju. Ketakutan lo tuh nggak bisa jadi independen. Ketakutan lo udah biasa bergantung. Iya, gue setuju banget. Itu ketakutan terbesar yang mostly orang-orang tuh terjebak lah di dalam hubungannya yang toksik menurut gue. Takut kesepian. Iya. Tanpa lo sadari sebenarnya lo lebih asik sama teman-teman lo. Nggak melulu tentang betul. cewek atau cowok lo gitu. Tapi menurut gue toxic relationship itu tuh emang bisa ngikis kepercayaan diri seseorang tuh sebegitunya ya. Jadi kayak di saat yang tadi poin terakhir lo itu, misalnya lagi pengen ngomong heart to heart gitu, cuman dianya kayak malah gaslight dan lain-lain, itu kan secara nggak sadar lo pasti akan menganggap bahwa
oh diri lo tuh emang beneran kayak gitu ya, lo tuh emang beneran ribet misalnya, lo tuh emang beneran apapun itulah yang membuat kepercayaan diri lo akhirnya hilang. Betul. Dan itu bahaya banget menurut gue sih. Sepakat banget. Nah, gue pengen nanya nih, dari tadi kan kita udah bahas gimana sih di hubungan yang toksik gitu. Kalau dari lu ada beberapa tips and trick nggak atau saran yang bisa dilakuin sama penonton si paling tahu nih, Al? Oke. Tapi ini based on personal experience gue dan juga beberapa teman gue yang terjebak di toxic relationship ya. Menurut gue yang pertama, jangan denial. Setuju gak lo? Setuju banget. Jadi misalnya udah ada temen lo 1-2 orang yang bilang kayak udah sensing ya? Iya dia tuh kayaknya kurang deh, atau kok lu mau sih diginiin sama dia gitu. Jangan denial gitu, lu coba fact checking habis itu kayak iya ya, emang iya ya gitu. Kalau misalnya kecintaan kan kadang kita kayak enggak lah gitu. Enggak lah, dia bisa berubah kok. Dia baik kok sebenarnya. Lu banget tuh. Terus yang kedua, di saat lo udah berusaha untuk cabut nih, pas lo udah nggak denial, terus lo berusaha untuk cabut dari relationship itu, cut off everything about her or him gitu ya. Jadi kayak, karena yang bikin susah balik kayak lo gitu. Maksud gue kan lo diputusin, tapi lo balik terus-terusan kan. Cuman di saat lo udah firm untuk putus, satu-satunya cara paling ampuh adalah menurut gue blok, hapus dari semua sosmed, dari WhatsApp, semuanya deh pokoknya. Sehingga dia nggak punya akses untuk kontak lo lagi. Itu cara paling cepat. Karena semakin lo membiarkan dia untuk masuk ke dalam pikiran lo lagi, memanipulasi lo lagi, lo bakal ujung-ujungnya terjebak lagi sih. Luluh lagi. It happens bro. Betul. Terus selanjutnya yang penting juga menurut gue, lo udah harus mulai tahu apa yang pengen lo kejar dalam hidup lo sih. Atau punya hobi, punya kegiatan. Sehingga lo tuh bisa ngeset boundaries antara waktu buat diri lo, yang tadi gue bilang, waktu buat diri lo sendiri, waktu buat keluarga, waktu buat teman, dan waktu buat pacar. Jadi lo tuh harus punya mindset dimana ya lo secara person nih udah fully happy gitu. Tapi kalau misalnya ada pasangan lo, itu tuh cuma menambah kehappyan lo. Tapi lo tuh nggak menggantungkan kebahagiaan lo di orang ini. Karena bahaya banget menurut gue kalau lo menggantungkan kebahagiaan lo di pasangan lo, ya ada lo kecewa doang. Iya, karena jatuhnya lo tuh jadi kayak apa ya, jatuh cinta sama the idea of her or him gitu loh. Jadi kayak lu nggak bener-bener accept dia sebagai manusia seutuhnya. Ini jatuhnya lu kayak nasihatin gue ya? Iya betul. Nah sama menurut gue yang penting tuh lu cari temen atau sahabat atau keluarga yang bisa, yang lo tahu bisa support lo, yang suportif lah. Iya, yang support dan jujur menurut gue. Betul, support dan jujur dan terima lu pengen dulunya apa kayak ya lu tetap teman atau keluarga lo gitu. Iya, dan jujur. Ya jujur penting banget. Kalian juga harus cari temen yang kayak support, Alia. Iya, support dan jujur. Karena percuma kalau misalnya support doang tapi nggak jujur. Betul. Semua orang bisa support bro, tapi semua orang nggak punya kemampuan untuk jujur di saat ada yang salah. Wow, gila. Nggak perlu ditepokin gitu loh. Oh nggak perlu ya? Nggak perlu. Oh. Sholat dong. Tapi anyway, ini kita ngomongin toxic relationship, menurut gue udah panjang banget. Iya betul. Udah kemana-mana, gue udah puas juga nasehatin lo. Apaan sih? Tapi semoga teman-teman yang nonton ini juga tersadarkan. Betul, yang masih ada di hubungan yang menurut kalian toksik. Semangatnya bukan semangat jalanin hubungannya ya. Semangat cabut. Semangat cabut bener. Karena gak enak banget Nyet. Iya betul. Kayak buat apa? Dan percayalah di saat lo udah lepas dari hubungan yang toksik itu, lo akan merasakan kelegaan yang sangat lega gitu loh. Banyak banget tuh sangatnya. Iya ada 17. Karena bener-bener kayak beban lo tuh diangkat semua gitu loh kalau lo udah berani putus. Betul. Improve diri lo sendiri. Jadi di saat lo improve diri lo, di saat lo sibuk untuk memperbaiki diri lo pasti akan didatangkan pasangan yang memang setara buat lo. Ya, sepakat gua. Jadi jangan takut teman-teman, pokoknya kalau pacar kalian udah ada indikasi abusive atau apapun itu, tinggalin. Betul. Tapi lo penasaran gak sih kira-kira seberapa banyak nih viewers kita, penonton kita yang
masih terjebak dalam toxic relationship atau udah pernah mengalami terus udah keluar, caranya gimana? Lo penasaran nggak? Gue penasaran, tulis dong di kolom komentar. Iya kan? Pengalaman-pengalaman kalian atau kalian lagi ngalamin hubungan toksik, nanti pasti dibales. Sama admin. Sama Mas Ipan. Sama kakak. Sama kita lah, pasti kita balas, kita respon. Iya teman-teman, jadi cerita aja atau kalau misalnya ada yang butuh pertolongan. Betul. As in kayak, Kak sebenernya gue gak tahu nih mau cerita sama siapa, nggak apa cerita aja, pakai akun anon juga nggak apa-apa gitu. Betul, jadi betul. jangan sampai kalian berjuang sendirian, apalagi yang udah sampai kekerasan, karena menurut gue nggak ada tempat untuk kekerasan baik dalam hubungan pacaran, pertemanan, atau apalagi pernikahan gitu ya. Sepakat. Dan kalian bisa langsung hubungin Komnas Perempuan juga kalau kalian merasa nggak tahu harus kemana, kalian bisa hubungin Komnas Perempuan atau media-media perempuan yang bisa backup kalian. Jadi please banget kalau ada yang terjebak dalam hubungan yang masih abusive, ngadu aja, ngadu nggak apa-apa. Speak Iya, up, speak ngadu up, aja. speak up. Kalian gak salah, kalian korban. Nih, satu kata, lawan. Bukan ya? Beda Episode ya. Pokoknya jangan lupa. Tapi ini udah seru banget. Semoga kita semua dihindarkan dari hubungan yang toksik. Amin. Oke, closing. Oke, kita udah lama di sini, jadi kita pengen closing aja. Pokoknya jangan lupa nonton Si Paling Tahu bareng gue Dias dan Alia di YouTube-nya Trans7 setiap hari Jumat. Bye.